Sekarang, hampir semua momen kita jadikan story di media sosial, seperti ke kampus, ke kafe, bahkan foto kartu identitas diri. Tanpa sadar, itu bisa membuka banyak informasi pribadi kita. Yuk, simak video penelitian berikut untuk melihat bagaimana hal ini bisa berhubungan dengan resiko kejahatan cyber seperti phishing. Perkenalkan, saya Angga Prastio, Ketua Peneliti dalam penelitian yang berjudul Oversharing dan Resiko Phishing, Tinjauan Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa di Kota Salatiga. Penelitian ini berangkat dari fenomena oversharing di media sosial, ketika mahasiswa membagikan informasi pribadi secara berlebihan, mulai dari lokasi, identitas, hingga kebiasaan sehari-hari. Praktik ini sering dianggap tidak wajar, padahal justru membuka celah bagi kejahatan cyber seperti phishing. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana praktek oversharing mahasiswa di media sosial dapat meningkatkan resiko terjadinya phishing dengan menggunakan teori Communication Privacy Management atau CPM sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana mereka mengolah batas-batas privasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis yang melibatkan 40 informan dari 4 perguruan tinggi di Kota Salatiga melalui wawancara mendalam dan penelusuran konten media sosial. Berikutnya, Bapak Triwidodo akan menjelaskan secara singkat bagaimana proses pengumpulan dan analisis data dilakukan di lapangan. Oke, saya Triwidodo. Dalam penelitian ini, saya berperan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data lapangan melalui wawancara mendalam dengan para mahasiswa dan penelusuran jejak media sosial mereka yang bersedia menjadi informan. Melalui wawancara, kami menggali bagaimana mereka memahami oversharing, kemudian alasan mereka membagikan informasi pribadi, dan sejauh mana mereka menyadari adanya resiko keamanan digital termasuk phishing. Nah, dengan persetujuan informan, kami juga meninjau konten media sosial mereka untuk melihat bentuk nyata oversharing, seperti pembagian lokasi secara real time, kemudian detail identitas, dan pola aktivitas harian yang berulang. Data ini kemudian dianalisis menggunakan kualitatif konten analisis dan dianalisis secara tematik. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak mahasiswa tetap melakukan oversharing demi pengakuan sosial dan ekspresi diri, meskipun mereka sebenarnya menyadari bahwa tindakan itu berisiko. Kondisi inilah yang kemudian terbaca sebagai boundary turbulence dalam kerangka teori Communication Privacy Management. Proses dokumentasi dan transkrip wawancara yang dilakukan oleh anggota tim lainnya menjadi fondasi penting untuk mengolah data kualitatif tersebut menjadi temuan yang lebih terstruktur. Perkenalkan, nama saya Era Zahir. Tugas saya dalam penelitian ini berfokus pada proses teknis pengumpulan data, yaitu mendampingi wawancara, melakukan dokumentasi, dan menyusun transkrip awal. Pendampingan wawancara dilakukan untuk memastikan suasana tetap nyaman dan etis bagi informan, sehingga mereka leluasa bercerita tentang pengalaman oversharing dan resiko yang mereka rasakan. Dokumentasi dan transkrip awal kemudian menjadi bahan utama bagi tim untuk melakukan pembahasan ulang dan analisis lebih mendalam. Saya, Agnes Widianti, dalam penelitian ini saya bertanggung jawab menyempurnakan transkrip wawancara dan melakukan coding awal terhadap data yang terkumpul. Melalui proses coding awal, tema-tema penting seperti motif oversharing, jenis data pribadi yang dibagikan, serta pengalaman informan terkait phishing mulai terpetakan. Nah, hasil dari coding ini kemudian menjadi dasar bagi analisis tematik sehingga hubungan antara oversharing, kelemahan pengelolaan privasi, dan risiko phishing dapat terlihat lebih jelas. Dari keseluruhan proses tersebut, penelitian ini menemukan bahwa praktek oversharing di kalangan mahasiswa Salatiga menjadi salah satu celah yang signifikan untuk membuka potensi serangan phishing di ruang digital. Dalam kerangka teori Communication Privacy Management, sebagian besar informan ternyata belum memiliki aturan privasi yang kuat. Mereka sadar bahwa membagikan data pribadi secara berlebihan itu beresiko, tetapi dorongan untuk mendapatkan pengakuan sosial dan mengikuti tren membuat mereka tetap melakukan oversharing. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan oversharing, resiko phishing, dan teori CPM dalam satu sistem analisis yang utuh pada konteks mahasiswa di Kota Salatiga. Sehingga terlihat jelas bagaimana kelemahan
dalam pengelolaan privasi dapat dimanfaatkan untuk tindakan penipuan secara digital. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital dan kebijakan privasi di lingkungan perguruan tinggi agar mahasiswa lebih berhati-hati saat mengelola informasi pribadi di media sosial dan tidak mudah menjadi target phishing. Demikian hasil pemaparan penelitian kami. Terima kasih.